Kemudian dari ternyata nazir wakaf yang produktif yang 16% tadi, yang menerima gaji hanya 8%. Halo kerabat Andalas TV, ketemu lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya pengamat ekonomi syariah dan perwakafan dari UIN Imam Bonjol, yaitu Dr. Rosalinda MAG. Apa kabar Uni? Alhamdulillah. Sehat ya Uni? Alhamdulillah. Kali ini kita akan berbincang tentang wakaf ini Uni. Ya. Kalau bicara wakaf kan selalu menarik. Karena potensinya saya dengar juga luar biasa ya Uni. Ya betul. Nah, tentu Uni yang lebih tahu ya tentang potensi. Dan di besarnya potensi itu ada juga problematikanya. Nanti Uni akan sampaikan. Kalau potensinya sendiri Uni di Indonesia dan Sumatera Barat, bagaimana kondisinya? Ya, dari sisi potensi aset wakaf itu ada dua. Wakaf tetap berupa tanah dan bangunan. Kemudian wakaf uang, yang istilahnya itu cash wakaf atau wakaf tunai. Ya. Kalau dalam bentuk barang ada juga? Ada. Misalnya mobil ya. Ada. Tapi kan itu tidak potensial. Tidak potensial ya. Kalau ini aset tanah itu di Indonesia luasnya seluas 2.141.041.349,74 meter persegi. Sementara data kita di Sumatera Barat berada di 5.694 lokasi dengan luasnya 7.501.001,15 meter persegi yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Cukup besar ya Uni? Ini cukup potensial, ya. Cukup besar potensinya. Kalau yang wakaf, kalau yang cash wakaf itu potensinya itu cash wakaf itu potensinya sekitar data survei sekitar tahun 2002 itu 3 miliar. 3 miliar ya. Kemarin itu kan KNEK dan BWI itu melakukan survei kembali. Potensinya itu sampai 7 miliar. Ya. Jadi itu diasumsikan jika orang berwakaf dengan berbagai tingkatannya, mulai dari tingkatan terendah 5.000 sampai tertinggi 1 juta. 1 juta ya. Atau lebih. Atau tidak terbatas lah ya. Tidak terbatas ya. Dengan jumlah dengan seluruh tingkatan umat Islam. Biasanya wakaf itu diserahkan ke siapa Uni? Jadi wakif kalau ingin dia mewakafkan harta miliknya, kalau dia berupa aset berupa tanah atau bangunan, maka dia pergi ke kantor KUA terlebih dahulu untuk mengikrarkan wakafnya dan menyerahkan kepada nazir. Nazir ini adalah orang kepercayaan wakif yang tugasnya memelihara, mengelola, mengembangkan harta wakaf. Oh, ada juga dikelola dan dikembangkan ada juga ya Uni? Iya, oke. Oh gitu. Jadi ada juga yang produktif berarti ya di wakaf itu pengelolaannya ada berupa wakaf
produktif dan ada yang secara tradisional tidak produktif bahasa lainnya. Tapi sebetulnya dalam nas hadis itu Nabi memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab. Wakaf itu sebetulnya dikelola secara produktif. Secara produktif Ya. ya. Jadi ceritanya Umar bin Khattab menerima tanah rampasan perang yang itu merupakan peruntukan untuknya berupa tanah pertanian di Khaybar. Tapi dia tidak bermaksud untuk menguasai dan memiliki tanah pertanian itu. Ya, kemudian dia minta pendapat kepada Rasul. Nah, apa kata Rasul? Habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, itu menunjukkan sebetulnya wakaf itu dikelola secara produktif. Karena yang disedekahkan itu hasil dari tanah pertanian dari itu. tanah pertanian itu. Ya. Tapi kita sebagian besar memang untuk sekolah ya, ini masjid, musala gitu kan? Ya. Jadi itu merupakan satu bagian dari problematika perwakafan di Indonesia. Jadi 79% tanah wakaf di Indonesia itu diperuntukkan untuk sarana ibadah. Sarana ibadah ya. 55% diperuntukkan untuk lembaga pendidikan berupa madrasah atau pondok pesantren dan sebagainya. 7% itu berupa tanah pekuburan. Nah, itu peruntukan wakaf di Indonesia. Tetapi dari 100% tanah wakaf tadi hanya 23% yang dikelola secara produktif. Nah, itu problemnya. Hanya 23% yang dikelola secara produktif. Yang 23%-nya itu 19% untuk sawah, 3% pertokoan, 1% peternakan ikan. 1% peternakan itu ikan. Aset wakaf yang berupa tanah atau bangunan tadi. Yang produktif ya. Yang produktif hanya 23%. Jadi dari sekian potensi aset tanah wakaf yang ada di Indonesia itu hanya 23% yang dikelola secara produktif. Itu satu problem atau persoalan yang terkait dengan perwakafan di Indonesia. Nah, padahal wakaf itu bisa diberdayakan untuk hal yang lain ya. Sesuai dengan hadis Nabi tadi itu yang mengisyaratkan bahwasanya wakaf itu dikelola secara produktif. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Sedekahkan hasilnya. Karena nazir itu dia punya hak, dia bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai nazir. Nah, disambung pada di akhir hadis tadi itu, la junaha ala mawaliyaha ayat kulaminha. Tidak berdosa orang yang mengelola harta wakaf itu nazir, makan dari hasil pengelolaan wakaf. Pengelolaan hasil. Jadi dari hasil ya, bukan dari pokok ya, Uni. Dari hasil. Dari hasil pengelolaan harta wakaf itu. Jadi secara ekonomi wakaf itu dapat dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dia dikelola secara produktif. Misalkan lahan pertanian, dia dikelola dalam bentuk lahan pertanian. Nah, kemudian bangunan dia dikelola apakah dalam bentuk aset bisnis atau untuk perumahan atau untuk bangunan yang ruangan yang bisa disewa untuk pertemuan. Nah, jadi dari situ kalau dia dikelola untuk aset produktif untuk sarana bisnis, masyarakat bisa bekerja di sana, bisa berdagang di sana.
Jadi dia mendapatkan hasil dari pengelolaan atas tanah wakaf. Nah, keuntungannya pun bisa keuntungan sewa tadi itu nazir punya hak 10%. Ya. Sesuai dengan amanah dan sisanya undang-undang. bisa diserahkan kepada orang yang kurang mampu berarti. Iya. Jadi problematika kita yang sampai hari ini itu sedikit sekali harta wakaf itu yang dikelola secara produktif. Ya. Jadi inilah yang kita sosialisasikan. Saya sejak tahun 2012 itu mensosialisasikan waktu ini di BWI ya, dari ketua BWI ya. Mensosialisasikan ini kepada masyarakat di kabupaten dan kota bagaimana nazir yang ada di kabupaten kota itu mengelola wakaf itu diarahkan untuk produktif. Nah, jadi memang atau nazirnya sendiri harus profesional juga Uni. Ya. Nah, agar bisa dikelolanya secara baik kan. Nah, problem kedua dari hasil penelitian kita BWI itu melakukan survei tanah wakaf baik dari segi potensi, baik dari segi SDM-nya, baik dari segi pengelolaannya kita lakukan survei. Itu ditemukan nazir wakaf yang profesional itu sangat sedikit. Oh, sangat sedikit ya. Jadi kalau kita mengacu dari hasil kita juga kita dapatkan seperti itu, dan apa yang sudah dilakukan oleh tim survei CRSC yang dulu, itu ternyata nazir wakaf yang bekerja secara profesional, artinya dia bekerja penuh waktu, dia memang betul-betul mengelola wakaf itu, tidak ada pekerjaan lain, itu hanya 16%. 16% ya. 84% nazir itu pada umumnya dia bekerja paruh waktu sambil dia sebagai pedagang kah, sebagai PNS kah, atau punya usaha lain. Nah, dia hanya punya mengelola aset wakaf itu paruh waktu sambil. Misalnya di sela-sela dia pergi ke masjid, atau di saat libur dia pergi ke madrasah. Sambil saja. Di samping pekerjaan utamanya tadi. Nah, kemudian dari ternyata nazir wakaf yang produktif yang 16% tadi, yang menerima gaji hanya 8%. Oh, 80. Dari 16% tadi ya? Iya, 82% tidak menerima gaji. Tidak menerima gaji. Iya. Ya, dan 8% itu yang menerima gaji itu ya dia sebagai nazir yayasan pada madrasah, pada pondok pesantren. Karena pondok pesantren madrasah kan dia menghasilkan, dia menerima pendapatan dari SPP kan? Iya, ada pendapatannya lah ya. Iya. Nah, itu problemnya. Jadi sangat sedikit nazir kita yang mengelola wakaf itu memang betul-betul bekerja secara profesional. Nah, jadi itu problem kedua dari perwakafan itu adalah problem dari segi SDM. Di samping itu juga ternyata nazir wakaf itu sudah banyak yang meninggal dunia atau sudah uzur tapi belum diganti. Nah, itu problemnya. Belum diganti. Di undang-undang itu diatur masa jabatan nazir itu 5 tahun. 5 tahun ya. Dan dapat ditunjuk kembali. Tapi kalau dia sudah meninggal, sudah uzur, tidak dapat bekerja lagi, tentu dia harus diganti. Harus diganti. Itu wajib di undang-undang, tuh wajib diganti. Kalau tidak, yang diwakafkan tadi menjadi tidak terkelola dengan baik ya? Iya begitu. Nah itu problemnya. Jadi kita pergi ke kantor di seluruh Sumatera Barat itu memang ada yang nazir itu nazir perorangan, ada nazir itu nazir organisasi, ada nazir itu nazir badan hukum seperti yayasan.
Walaupun organisasi atau perorangan atau badan hukum, jika ada nazir yang meninggal dibiarkan. Nah, jika nazir itu sudah uzur, belum meninggal atau sudah sepuh, itu dibiarkan juga. Akhirnya dari ada nazir-nazir itu minimal 3 orang, maksimal 7 orang. Malah yang lebih fatal lagi, nazir perorangan yang hanya 3 orang pengurusnya, 1 orang meninggal, 1 orang uzur, hanya 1 orang. Apalah daya untuk mengelola aset wakaf tadi ya. Tentulah aset wakaf itu tetap diam begitu saja. Kalau dia untuk masjid ya sebatas pengelolaan infak sedekah dari kota infak atau ketiding yang disebarkan, kan hanya sebatas itu. Nah, itulah problemnya pengelolaan wakaf.